Halo semuanya, selamat datang di Insomniaku bersama gue Insomnia. Kali ini gue ngobrol lagi bersama Neca. Halo semuanya. Di ngobrol kali ini gue akan membahas tentang mental illness. Untuk kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan gue pertanyakan ke Neca tentang mental illness. Oke, yang pertama, Nech, Yes, menurut kamu mental illness itu apa sih? menurut aku mental illness itu kayak penyakit-penyakit gangguan jiwa ya gitu. Penyakit mental lah ya. Oh, mental ya. BTW, kenapa sih bisa kejadian kayak gitu? Kalau aku pribadi itu tuh biasanya Hmm, dari ada masalah, oke. terus kita tuh kayak gak bisa cari solusinya, Oke, oke. Terus, terus eh, jadi kepikiran. oh jadi kepikiran ya. BTW, kalau tentang mental illness itu kan ya, berarti hubungannya sama mental. Kayak Ya, contohnya kayak gimana sih untuk diri sendiri? uh, kayak misalkan Ya, depresi ya, ya. yang itu aja lah yang umum. Oke. Depresi sendiri kayak yang aku bilang tadi, itu tuh biasanya dari kita tuh kayak terlalu overthinking dalam suatu masalah atau apapun yang nyebabin kita overthinking. Oh, jadi overthinking ya? Ya intinya seperti itu. BTW, kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin hal kayak mental illness itu? Jujur, aku tuh awalnya gak tahu aku tuh mental illness. Ya. Aku tuh kayak coba cari research di Google dan aku tuh gak mau kayak self diagnose gitu loh. Oke. Jadi kayak aku awalnya Ya. kayak pakai aplikasi gitu. Jadi kayak si psikolognya yang nge-track aku kalau misalkan yang ngediagnose aku kalau misalkan aku kena mental illness. Oh, gitu. BTW yang kamu rasain pas tahu kamu punya mental illness gimana? Duh, parah ya. Kayak yang gak ngerasa apa-apa gitu sih kalau aku pribadi. Gitu ya. BTW itu nama Hmm. aplikasinya apa ya? Oh ya, nama aplikasinya Halodoc. Temen-temen bisa download dan kayak itu tuh bisa konsultasi sama dokternya. Kadang tuh dia tuh kayak gratis gitu loh. Oke, fix. Ini gak disponsori. Oh iya, kita nggak ada sponsor sama aplikasi manapun. BTW itu tersedia di Android gak sih? Enggak. Iya. Oh, Sorry. berarti ada di iOS sama Android ya? Iya ya, di mana-mana ada kok. Jadi kayak so easy. Oh, berarti aplikasi itu ada yang berbayar, ada yang enggaknya? Enggak sih, jadi tuh dokternya kadang tuh mereka ada dokter yang free, tapi ada juga banyak yang gratis. Paling kayak diskon-diskon gitu sih. Oh, gitu gitu. Oh, ngerti. Berarti buat para pendengar, jika kalian ingin tes atau tanya-nanya apa kalian punya mental illness atau gimana, kalian bisa untuk download aplikasi apa tadi? Halo dok, Halo dong. jangan self diagnose. Ingat. BTW, buat di sekolah sendiri nih, mental illness itu banyak dirasain gak sih sama teman-teman sekitar kamu? Kalau menurutku kebanyakan tuh kayak teman-temanku kayak mereka tuh yang kata aku tadi self diagnose. Jadi kayak gue ngerasa gue depresi deh. Padahal tuh nggak kayak gitu cuy gitu. Gitu ya. Hmm, BTW, buat yang kasih statement kayak gitu, tanggapan kamu gimana? Ya kalau bisa sih jangan kayak begitu karena malah bisa memperparah yang beneran punya depresi atau mental illness lainnya kayak anxiety DLL. Oh, gitu ya. Terus juga menurut kamu sendiri nih, faktor yang mendasar bisa terjadinya mental illness itu apa sih?
Banyak sih sebenarnya, faktornya bisa apa aja. Tapi paling inti lah menurut kamu nih. Ya yang aku bilang tadi, overthinking. Kalau aku sendiri sih. Overthinking ya. Kalau menurut aku sih ya, buat mental illness sama aja. Overthinking sama kata aku sih lingkungan sih. Oh iya sih. Kan kayak dimanapun kamu berada, disitulah lingkungan kamu dan disitulah mental kamu terbentuk, betul? Oh iya, benar-benar pepatah banget ya. Ya, benar-benar sepuh itu pepatah. Terus juga nih, ada saran gak sih buat teman-teman yang lagi ngalamin mental illness gitu? Saran aku, kalian coba sharing ke orang yang tepat. Kayak gimana tuh? Kalau misalkan kayak bisa teman, keluarga, or something like that, atau pacar mungkin kalau punya. Untuk kamu sendiri nih, kalau lagi mental illness, kamu konsultasinya ke siapa? Kalau aku jujur, biasanya dulu sebelum aku tahu aku punya itu, ke temen. Oh, ke temen ya. Terus kamu ceritain ke temen itu kayak ada sedikit ngurangin gak sih rasa mental illness-nya itu? Tergantung sih, aku kan kayak ceritanya nggak ke satu orang doang kan. Iya. Nah, jadi tuh kayak misalkan aku cerita ke si A dan respon dia tuh kayak cuma, oh nggak kali lo cuma kurang ibadah. Itu tuh kayak hal kayak gitu tuh kayaknya nggak bisa disangkut pautin sama ibadah gitu loh. Mungkin ada benernya, cuman kayak menurutku nggak logis sedikit. Iya sih, kayak ada pembatasnya gitu kan, ada jaraknya. Iya, terus kalau misalkan aku kayak cerita ke B dan responnya tuh kayak bagus banget, kayak misalkan malah motivasiin aku, kasih saran, kayak gitu. Oh kayak gitu. Tapi dari kedua teman kamu ini nggak ceritain lagi ke siapa-siapa kan? Nggak tahu deh kalau itu ya, nggak kepikiran. Itu nanti jadi ganti topik dong, bukan mental illness lagi. Iya. Tapi kalau dari beberapa yang tadi, kalau keluarga juga berpengaruh nggak sih buat jadi mental illness gitu? Berpengaruh banget dong. Contohnya kayak gimana tuh? Gimana bisa mempengaruhi mental kita? Kan? Kalau misalkan, ya, kenapa? Kalau misalkan bagaimana? Ya kan kalau misalkan kayak ada masalah kayak about family apa gimana juga kan bisa ngaruh ke mental kita, bisa kayak trauma atau something like that. Betul. Mungkin buat family itu kan tergantung dirinya masing-masing ya. Iya. Ada yang benar-benar kebentuk mental illness itu gara-gara bullying di sekolah, ataupun bisa terbentuk gara-gara circle di dalam keluarganya yang kurang baik kayak broken home gitu. Iya benar banget. Ada tips lain gak sih buat kayak ngadepin supaya nggak mental illness? Tips aku mungkin kayak lebih banyak me time aja gitu deh. Selain ke psikolog ya, of course. Oh iya benar. Kayak nyari temen gitu, kayak nyari apa gitu kan? Ya kayak hilangin deh kayak toxic people gitu. Toxic people. Terus kayak me time, kayak olahraga kayak gitu. Terus kayak lakuin hobi, cari hobi, baca buku atau nonton film atau ngegambar, ngelukis. Bener-bener tergantung hobi sama bakat masing-masing gitu. Iya. Mungkin cukup sekian untuk siaran kali ini. Memang sebentar karena berhubung gue banyak acara juga, lagi ngejain project yang lain. Semoga kalian enjoy mendengarkan insomniaku untuk siaran-siaran berikutnya. See you and next siaran. Bye-bye.